warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang pembahasan materi dan soal tema 8 Bumiku, subtema 4 Pembiasaan Literasi, pembelajaran 2 kelas 6 semester 2. Silakan anak-anak simak dan pelajari video pembelajarannya sampai selesai supaya materi dapat dikuasai dengan baik oleh anak-anak, dan nantinya Pak diharapkan anak-anak mampu untuk mengidentifikasi tokoh yang ada dalam cerita, mengidentifikasi karakter dari masing-masing tokoh berdasarkan bacaan, menyajikan kembali cerita tersebut dalam bentuk peta pikiran yang berisi gagasan utama cerita Cindelaras. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak berdoa dulu. Setelah berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu telah Pade siapkan di deskripsi, tinggal anak-anak klik saja. Dan tidak lupa Pade senantiasa berpesan pada anak-anak untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan setelah melakukan setiap kegiatan, gunakan air yang mengalir dengan membilasnya menggunakan sabun. Dan jaga jarak, senantiasa menghindari kerumunan. Sekarang anak-anak perhatikan, Pade menyajikan sebuah teks dan gambar, dan silakan anak-anak baca. Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu pergi bertualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalamanmu. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena bacaanmu akan menambah ilmu untukmu, mengisi jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasanmu seluas-luasnya. Sekarang Pade menyajikan sebuah teks cerita Cindelaras dari Jawa Tengah. Anak-anak nanti silahkan dibaca, dicermati dengan baik, karena nanti Pade akan menanyakan tentang gagasan utama dan informasi penting yang didapat dari teks cerita Cindelaras ini. Baik, Pade bacakan paragraf pertama. Cindelaras adalah seorang pemuda yang tinggal bersama ibunya di sebuah hutan terpencil. Jika melihat perawakannya yang gagah dan parasnya yang tampan, rasanya tak pantas dia tinggal di hutan. Dia lebih cocok tinggal di istana. Sebenarnya Cindelaras memang seorang pangeran. Ayahnya adalah Raden Putra, Raja Kerajaan Jenggala. Namun Ibu Cindelaras merahasiakannya hal ini kepada putranya. Meski tinggal di hutan, Cindelaras tak kesepian. Dia bersahabat dengan semua binatang yang ada. Sekarang kita bahas dalam paragraf pertama ini, apakah gagasan utamanya? Ya, gagasan utamanya adalah seorang pemuda yang bernama Cindelaras. Kemudian Pade tanyakan tentang informasi penting apa yang bisa didapat setelah anak membaca paragraf pertama ini. Betul. Pangeran dan ibunya tinggal di hutan dan bersahabat dengan semua hewan. Ini Cinderalas maksudnya ya. Sekarang Pade lanjutkan di paragraf 2. Silahkan anak-anak baca juga. Suatu hari seekor burung Raja Wali menghadiahinya sebuah atau sebutir telur. Cindelaras amat senang dan menghangatkan telur itu supaya bisa menetas dengan baik. Selang beberapa minggu telur itu pun menetas. Dengan sabar Cindelaras memelihara anak ayamnya. Dia tak pernah lupa memberi makan dan memandikannya.
Sekarang anak ayam itu telah menjadi ayam jantan yang besar dan kuat. Namun ada yang aneh pada ayam itu. Saat berkokok, ayam itu mengeluarkan suara kukuruyuk. Tuanku Cindelaras, wajahnya tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba. Ayahnya Raden Putra. Rupanya ayam jantan ini adalah ayam jantan ajaib. Karena penasaran, Cindelaras bertanya pada ibunya, "Benarkah Raden Putra adalah ayahku?" Ibunya akhirnya menceritakan kejadian bertahun-tahun yang lalu. Raden Putra mengusir ibu Cindelaras dari istana karena dituduh telah meracuni adik Raden Putra. Saat itu, Raden Putra tak tahu bahwa ibu Cindelaras sedang mengandung. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras bertekad untuk menemui Raden Putra. Baik, sekarang gagasan utama apa yang bisa ditemukan di paragraf 2 ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Yaitu tentang ayam jantan ajaib. Kemudian informasi apa yang dapat diterima di paragraf 2 ini? Ya, ayam jantan ajaib itu saat berkokok memberitahu asal-usul Cinderaras. Baik, pada lanjutkan di paragraf 3. Mari kita baca bersama-sama. Setelah menempuh perjalanan jauh, Cindelaras akhirnya sampai di kerajaan Jenggala. "Aku ingin mengadu ayamku dengan ayam Raden Putra," kata Cindelaras pada para pengawal. Raden Putra pun menemui Cindelaras. Saat melihat Cindelaras, Raden Putra terkesiap. Beliau merasa mengenal wajah itu. "Siapa kau? Berani sekali menantang ayamku. Apa yang akan kau berikan padaku jika ayammu kalah?" tantang Raden Putra. Cindelaras menunduk hormat. "Hamba akan mengabdikan seluruh hidup hamba pada kerajaan Jenggala." Raden Putra setuju. Cindelaras pun mengeluarkan si ayam jantan dari keranjang yang dijingjingnya. Begitu keluar, ayam Cindelaras langsung berkokok seperti biasanya. "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, wajahnya tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra." Semua yang ada di situ terkejut. Wajah Raden Putra memucat. "Siapakah dirimu sebenarnya? Mengapa ayam ini berkata bahwa kau adalah putraku?" Cindelaras pun menjelaskan siapa dirinya dan Raden Putra terduduk mendengarkannya. "Astaga, aku telah menyanyiakan anakku sendiri," sesalnya. Baik, bagaimana gagasan utama yang bisa ditemukan di paragraf yang tadi anak-anak baca? Silahkan dikemukakan. Betul. Pertemuan Cindelaras dengan ayahnya Raden Putra. Kemudian informasi penting apa yang didapatnya? Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Betul sekali. Rencana adu ayam mengungkapkan jati diri Cinderalas sebagai putra dari Raden Putra. Baik, pada lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Mari kita baca bersama-sama. Raden Putra memandang Cinderalas. "Anakku, maukah kau memaafkan kesalahan ayahmu ini?" Cinderalas mengangguk mantap. Raden Putra lega dan beliau memerintahkan para pengawal untuk menjemput ibu Cinderalas di hutan. Sebenarnya, setelah mengusir ibu Cinderalas, Raden Putra menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Namun dia tidak dapat menemukan istrinya. Ibu Cinderalas seperti lenyap di telan bumi. Sekarang, berkat ayam jantan Cinderalas, mereka semua dapat berkumpul kembali dan hidup bahagia. Baik anak-anak, nah itu adalah paragraf terakhir, dan silakan anak-anak kemukakan gagasan utamanya apa. Betul sekali, jadi gagasan utamanya Raden Putra meminta maaf pada Cindelaras. Kemudian
Informasi penting apa yang didapat dari paragraf 4 ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, Cindelaras, ayahnya, Raden Putra, dan ibunya dapat berkumpul kembali. Baik, tadi anak-anak sudah membaca cerita Cindelaras. Sekarang Pade akan mengajukan pertanyaan tentang tokoh dan karakternya dari cerita ini. Tadi anak-anak bersama Pade sudah membahas tentang cerita Cindelaras. Sekarang Pade mengajukan beberapa pertanyaan tentang tokoh yang ada dalam cerita Cindelaras, dan anak-anak juga harus bisa menjelaskan karakter tokoh yang ada dalam cerita Cindelaras yang tadi kita bahas bersama-sama. Baik, sekarang kita ke tokoh. Siapakah yang pertama? Yaitu Cindelaras. Bagaimana karakternya? Baik hati, suka menolong, dan pemaaf. Selanjutnya tokohnya yaitu Ibu Cindelaras. Bagaimana karakternya? Baik hati, sabar, dan pemaaf. Kemudian Raden Putra. Bagaimana karakternya? Mudah percaya sama orang lain, tetapi juga bertanggung jawab. Jadi pada waktu di akhir cerita tadi, sebetulnya Raden Putra mencari Ibu Cindelaras tapi tidak ketemu. Selanjutnya anak-anak, tadi anak-anak sudah menemukan gagasan utama dari setiap paragraf. Pade meminta anak-anak untuk membuat peta pikiran gagasan utama dari cerita Cindelaras. Silahkan. Tadi Pade sama anak-anak sudah membahas setiap paragrafnya untuk menemukan gagasan utama dan informasi penting yang diterima atau yang didapat dari setiap paragrafnya. Sekarang mari kita bersama-sama membuat peta pikirannya dari setiap paragraf tersebut. Kita mulai saja. Kita akan membahas gagasan utama dalam setiap paragrafnya dan dibuat dalam bentuk peta pikiran. Paragraf pertama tadi sudah kita bahas bersama-sama, yaitu seorang pemuda bernama Cinderalas. Selanjutnya paragraf kedua tentang ayam ajaib, gagasan utamanya. Kemudian paragraf 3 gagasan utamanya yaitu pertemuan Cinderalas dengan ayahnya Raden Putra. Yang terakhir paragraf 4 gagasan utamanya adalah Raden Putra meminta maaf pada Cinderalas. Bagaimana anak-anak? Apakah materi yang Pade sampaikan sudah dimengerti? Bagus. Kalau sudah bisa dimengerti, sampai jumpa di video pembelajaran pembahasan materi dan soal tema 8 subtema PB4. Dan jangan lupa silahkan klik like, subscribe, dan lonceng hitam supaya Pade tetap semangat terus berbagi informasi materi pelajaran, dan juga anak-anak akan mendapatkan informasi setiap Pade memposting. Dan silahkan juga anak-anak share video pembelajarannya di medsos yang anak-anak miliki atau ke teman-teman untuk dipergunakan belajar. Pade juga senantiasa berdoa anak-anak supaya menguasai materi dengan baik. Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.